Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita melanjutkan materi dari pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Kalau kemarin kita belajar mengenai persamaan, ya, persamaan dari sebuah variabel X, misalkan X plus Y sama dengan 1/2. Kita diminta mencari nilai dari X-nya berapa. Itu kan persamaan, ya. Nah, kalau sekarang itu adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu punya 4 tanda. Tanda pertidaksamaan. Tanda pada pertidaksamaan. Itu ada 4. Yang pertama adalah tanda seperti ini. Ini itu dibaca sebagai kurang dari. Kurang dari. Atau lebih kecil juga sama ya. Atau lebih kecil. Nah, yang kedua itu adalah tanda seperti ini. Itu adalah lebih dari. Kemudian, oh ini saya hapus ya yang ini. Kemudian tanda kurang dari tapi ada sama dengannya. Nah, ini dibaca kurang dari Waduh. atau sama dengan. Nah, yang terakhir itu tanda seperti ini. Ini artinya lebih dari atau sama dengan. Oke, saya punya contoh yang paling gampang. Misalkan X plus 1 kurang dari 2X. Berapakah nilai X dari bentuk pertidaksamaan ini? X plus 1 kurang dari 2X. Berapa nilai X-nya? Bisa kamu ngitung? Bentar. Udah mulai nih berarti. Udah, udahlah, udah mulai lah. Properti tidak samaan itu berarti. Harusnya udah bisa. Pertidaksamaan. Udah kelihatan loh tanpa ngitung harusnya. Hmm. Oh, X tambah satu itu lebih kecil dari 2X kan? Oke, saya ganti dulu ya. Menggunakan soal yang sama dengan ini, X plus 1, tapi saya ganti tandanya menjadi tanda sama dengan. Sekarang X plus 1 sama dengan 2X. Ini yang kemarin nih, pelajaran kemarin. Berapa nilai X? Berapa nilai X-nya? Kalau kita punya persamaan X plus 1 sama dengan 2X. Berapa nilai X-nya? Perhatikan yang di sini. Ini ada variabel X. Di ruas kanan pun juga ada variabel X. Berarti yang sama-sama memuat variabel X itu dikelompokkan ke satu ruas. Entah itu ruas kanan boleh atau di ruas kiri. Kalau di ruas Tiga kanan, x tambah satu. alah, diminta X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa? Nih, di Oh, sini,
Di sini kan ada X. X-nya yang di sebelah kiri, yang di ruas kiri, itu kita pindah ke kanan. Kalau dia pindah ke kanan, yang semula di sini X-nya itu positif, Jadi maka negatif. kita pindah jadi negatif. Jadi yang di ruas kanan sekarang 2X min X. X yang di sini itu pindah ke sini. Yang ruas kiri X, tetap cuma satu. Nah, X sama dengan 1 dong berarti. yes, berarti X sama dengan satu. Nah, seperti ini. Atau kita pakai cara yang kedua, yaitu 2X-nya yang kita pindah ke ruas kiri. Berarti ruas kiri sekarang menjadi X ditambah satu dikurang 2X. Ruas kanan tinggal berapa? Tinggal 0. Kenapa 0? Karena 2X-nya itu kita pindah ke ruas kiri. Kemudian, kita kelompokkan yang sama-sama memuat variabel X, yaitu X dikurang 2X. Sedangkan 1 di sini, itu kita pindah ke ruas kanan. Maka menjadi Min 0 1. dikurang 1, Min yaitu 1. min 1. Nah, X dikurangi min 2X berapa? Min 1. Min 1X. Min 1X, atau kita tulis Min min X. X sama dengan min Min 1. 1. Nah, perhatikan di sini, yang diketahui ternyata min X. Kita diminta untuk mencari nilai X. Agar min X menjadi X, maka kita kalikan dengan 1 negatif 1. X. Ya, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Ini kita kalikan negatif 1 agar nantinya negatif 1 dikali min X menjadi X. Sehingga nanti ruas kanan pun juga dikali dengan negatif 1. Kalau ruas kiri dikali negatif 1, ruas kanan pun juga dikali negatif 1. Berarti ruas kanan min 1 dikali min 1 hasilnya adalah 1. 0. 1 lah. Ya. Min, Min min kali. dikali min positif ya. Ya. Min kali min itu positif. Jadi hasilnya X sama dengan 1. Sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, ini berlaku ketika tandanya berupa tanda persamaan. Gimana kalau kasusnya itu tandanya pakai pertidaksamaan di sini? Yaitu menggunakan tanda kurang dari. Gimana caranya? Berarti Sama dengan dibuat yang jadi min. tadi. Kenapa? Dibuat min berarti ya. Sama dengan Dibuat min. Berapa hasilnya? Coba langsung hasil, bisa nggak kamu? Kalau langsung hasil. coba tebak ya. X sama dengan min 1. Bukan X sama dengan. Tandanya itu pertidaksamaan. Kalau Oh, pertidaksamaan itu tidak ada tanda sama dengan. Sebenarnya caranya sama dengan yang pakai persamaan. Cuman ini yang membedakan hanya pada tandanya doang. Kalau cara pengerjaannya itu sama. Caranya gimana? Berarti X ini kita kelompokkan dengan 2X. Ya enggak? iya. Berarti kita pindahkan aja ke ruas kanan. Sehingga ruas kanan menjadi 2X dikurang X. Ruas kirinya berarti tinggal 1. 1. Nah, seperti ini. Kemudian 2X dikurang X 1X. atau X X. ya. X. X. Ini tandanya kita tulis dan 1 kita tulis. Apa artinya ini? 1 kurang dari X. Berarti Artinya sama kan dengan iya. X lebih dari 1. Iya. Iya kan? Dibacanya dari sini kan ya.
X lebih Hmm. dari satu. Jadi X ini harus di sebelah kiri. Kenapa? Karena X yang diminta nilainya, yang dicari nilainya itu adalah X. X berapa sih? Apakah X kurang dari sekian atau X-nya itu lebih dari sekian? Nah, ternyata X-nya itu lebih dari satu. Gimana? Ada pertanyaan, Abdur? Oh, berarti kalau misalkan ini kan apa, tanda kurang dari. Kalau Iya. tandanya lebih dari juga sama juga berarti dibalikin lagi apa? Yang penting X-nya dicari gitu. Nah, coba ya. Kalau tandanya lebih dari, saya punya soal misal 2X min 2 lebih dari berapa ya? 3X. Gimana cara kerjanya? Coba, bentar deh. Oh, -2 lebih dari X. Berarti X-nya berapa? X-nya, kagak tahu. Berapa? Bukannya sama dia. Oke, kita bahas ya. 2X dikurang 2 lebih dari 3X. Langkah pertama, kita Diubah. kelompokkan yang memuat X. 2X 2X-nya pindah. kita pindah ke ruas kanan. Jadi min. Berarti nanti di ruas kanan itu 3X Kurang dikurang 2. 2X. Ruas kiri tinggal Min 2. min 2. Berarti ini min 2 lebih dari berapa ini? X. X. Yang ditanya adalah nilai X-nya berapa? Berarti X-nya X lebih berapa? dari. Kalau X-nya berapa, berarti dibacanya dari kiri. Oh, Sorry, kok dari kiri? Dari kanan. Berarti dibacanya X dari kanan. Berarti lebih X, kecil dari -2. ya, X itu kurang dari min 2. Atau kita tulis seperti ini. X kurang dari min 2. Gitu. Kurang dari min 2. Oh, berarti kalau sebutnya salah, tetap salah ya? Kenapa? Walaupun hasilnya benar gitu. Kalau sebutnya dari kanan gitu, Karena yang diminta min itu 2. nilai X-nya. Nilai X-nya. Hmm, Kalau seperti ini, itu bukan nilai X yang diminta, tapi nilai min 2-nya. Nilai min 2-nya. Kalau nilai X yang diminta, X itu harus selalu berada di ruas kiri. X-nya itu berapa sih? Apakah kurang dari bilangan sesuatu? Apakah lebih dari? Atau berapa gitu? Nah, pada konteks soal ini, X-nya itu kurang dari min 2. Sedangkan soal yang pertama tadi di sini, X-nya itu lebih dari satu. Coba saya ganti soal yang lain. Misalkan kita punya 3X min 2 lebih dari X. Ya, gini dulu. 3X min 2 lebih dari X. Berapa itu X-nya? min 2. Oh, berarti gini. Oh, betul, betul. 3X min 2X.
X lebih kecil dari satu. Salah. Apa? Min dua Bentar. x X lebih kecil dari satu. Bisa nggak? Oh iya, bener. Bener jawabannya. X lebih dari satu. Eh, Tiga lebih x kecil kan? dikurang 2 bukan lebih kecil. Lebih dari. Lebih besar. Lebih Lebih dari ya? besar. Lebih besar. Oh iya, ini tadi lebih besar ya. Lebih besar. Lebih besar. Gimana caranya? Nah, kalau ada soal seperti ini kan 3x lebih besar dari x. Berarti x Hmm, ini yang dipindah ke kiri. Biar cepat. Sebenarnya bisa juga 3x yang kita pindah ke kanan. Tapi nanti akhirnya x dikurang 3x hasilnya negatif. iya. Tapi coba kita kerjakan ya. Misalkan kita pindahkan yang 3x ini ke ruas kanan. Berarti ruas kirinya min 2 Min dua lebih dari lebih besar. lebih besar dari x min Kurang 3x. tiga. Berarti min 2 kurang lebih besar dari berapa ini? Min dua x Min Min dua x 2x. Terus, dibagi min dua x. Eh, nah, eh, kedua ah, ruas kita bagi min 2. Bener kan? bisa. Bisa nggak Iya min kan? dua x? Kedua ruas kanan dan kiri itu dibagi min 2. Ya, agar yang sini nanti tinggal x. Iya kan? Iya. Nah, berarti konsepnya seperti ini. Min 2 dibagi min 2 yang kiri, yang kanan min 2x dibagi min 2. Hmm. Perhatikan tandanya. Tanda pertidaksamaan kalau dikali atau dibagi bilangan negatif itu berubah. Nah, pada kasus ini itu dibagi dengan min 2. Ingat min 2 itu bilangan negatif. Berarti kalau bilangan negatif, tandanya berubah. Yang semula lebih besar, sekarang menjadi lebih kecil. Seperti ini. Hmm. Nah, itu konsepnya ya. Jadi kalau pertidaksamaan itu dilakukan perkalian kedua ruasnya atau pembagian dengan bilangan negatif, maka tandanya ikut berubah. Kalau dia awalnya lebih besar, maka berubah menjadi lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, maka nanti berubah menjadi lebih besar. Gitu. Intinya bolak-balik ya, Kak. Iya, bolak-balik. Asal dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Kalau dengan bilangan positif, tidak berubah tandanya. Itu diingat-ingat ya. Hmm. Nah, berarti Intinya dari sini, negatif berarti bolak-balik. ya, asal negatif. Kemudian ini tinggal kita lakukan operasi aja, perhitungan. Min 2 dibagi min 2. Berapa tuh? Satu. Satu. Kurang dari min 2x dibagi min 2. Kurang X. X. Berarti X-nya berapa? X-nya lebih dari satu. Lebih dari satu. X lebih dari satu. Ini hasilnya. Menggunakan cara yang pertama. Ketika X-nya itu kita kelompokkan di ruas kanan. Tetapi paling gampang itu sebenarnya kita kelompokkan di ruas kiri X-nya. Kenapa? Karena X pada ruas kiri itu lebih besar dari X pada ruas kanan.
Jadinya nanti 3x, kemudian x di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi Min min x, dan min 2 yang di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan, yaitu menjadi 2. 2. 3x dikurang x berapa? 2x. 2x. Lebih dari 2. 2. Berarti x-nya berapa? 2-nya dipindah. Ya, dipindah menjadi bentuk pembagian. Karena ini kan 2 dikali dengan x. Atau paling gampang, kita bagi kedua ruas dengan 2. Kedua ruas dibagi 2. Jadi 2x dibagi 2, 2 juga dibagi 2. Nah, karena dia dibagi dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Kenapa dibagi 2? Ya karena 2x ini nanti akan kita ubah menjadi x. Makanya kita bagi dengan 2. Nah, sehingga dari sini 2x dibagi dengan 2 itu adalah x. Yang ruas kanan 2 dibagi 2 itu adalah 1. Jadi hasilnya sama, yaitu x lebih dari 1. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke, saya coba cari soal lagi ya. Ya, halo. Nah, misal saya punya soal 2x min 4 kurang dari sama dengan 3 plus x. Berapakah nilai x-nya? Berarti 2x kurang x, 3 tambah 4, 7 x. Oh, x itu Berapa? kurang atau x itu kurang atau sama dengan 7. Yes, betul. Karena soalnya masih gampang. Coba kalau saya ganti x yang di kanan ini dengan 7x. Berapa itu? 2x 4, 2 tambah 7x kurang 2x. Di- eh, 7, x sama dengan atau lebih lebih kurang dari 7. Berapa? Min 1. X sama dengan atau kurang dari min 1. Nah, ini kan ada 2x, yang ruas kanan ada
7x. Iya. Berarti yang paling gampang 2x-nya kita pindah ke ruas kanan karena 7x kan lebih besar dari 2x ya, biar gampang. Sehingga 3 di Astaga. sini nanti kita pindah ke ruas kiri. Jadi yang di ruas kiri itu tinggal min 4, kemudian 3 tadi kita Yang pindah ke ruas kiri, yang tiga. jadi min 3, kurang dari sama dengan di sini 7x, lalu Ah, 2x kurang pindah ke ruas kanan, jadi min 2x. Nah, yang ruas kiri ini berapa? Min 7. min 7. Yang ruas Min kanan 5 X. Min 5 X. 5x. 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 Ah, Nah, berarti kemudian ini kan sama aja dengan kita menuliskan 5x itu lebih dari sama dengan min 7. Iya nggak? iya. Kita balikkan 5x lebih besar dari min 7. Nah, berarti x-nya adalah lebih dari min 7 Min dibagi 7 5. per 5. Ini nilai x-nya. Nah, banyak yang salah ketika kita menjumpai soal pertidaksamaan yang bentuknya seperti ini. Min 5x lebih dari sama dengan 7. Berapa nilai x-nya? Kalau yang di X-nya sini tadi, itu adalah 5x lebih dari sama dengan min 7. Sekarang minnya itu ada di sini. Berapa hasilnya? hasilnya X lebih dari sama dengan min 7/5. Kok bisa? Karena kan ujung-ujungnya pasti negatif juga dua-duanya. Nah, perhatikan ya. Ini kan nanti kedua ruas kita bagi dengan min 5. Kenapa? Karena dari min 5x ini kita akan mencari tujuan, yaitu kita akan mengubahnya menjadi x. Ya enggak? Dari min 5x di Iya, sini akan kita ubah menjadi x. Agar menjadi x, maka harus kita apakan? Kita bagi dengan min 5. min 5. Ruas kanan pun juga gitu dong. Min Min 5. 5. Nah, ingat konsep yang tadi, kalau suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Ya, ini kan dibagi dengan bilangan negatif nih, min 5, ini juga min 5. Berarti hasilnya nanti itu bukan lebih besar, tapi lebih kecil. Lebih kecil. Ini X, di sini min 7 per 5. Berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini, itu kan 5x lebih dari sama dengan min 7. Kedua ruas kita bagi dengan 5. Agar 5x di sini itu tinggal x. Maka kita bagi dengan Hmm, 5. Nah, perhatikan 5 ini adalah bilangan positif. Jadi tandanya tidak berubah. Tandanya tetap. Jadi X lebih dari sama dengan min 7 per 5. Gitu ya. Ini konsep yang banyak orang itu salah. Salah kaprah. Atau miskonsepsi. Bisa fatal akibatnya kalau nggak paham. Oke Kak, sedikit Kak. Ya, Berarti kalau simpulnya nggak perlu ditulis min 5 bagi min 5 kan? Tinggal nggak dipindahin perlu. aja min 5-nya ke bawah. Sebenarnya kan Ya, itu hanya kayak gitu. untuk proses apa ya? Proses penalaran aja sih. Sebenarnya kalau Hmm, penulisan dibagi min 5 itu nggak usah ditulis. Nggak langsung perlu pindahin aja ditulis. ke bawah ya. Langsung aja. Langsung aja X-nya kurang dari sama dengan gitu. Kalau mau ditulis mah juga nggak apa-apa ya. Sebagai bahan pembelajaran aja. Coba saya ganti lain soalnya ini yang sebelah kiri saya hapus dulu.
Nah, gimana nih? Ini dia dulu. Min 3x min 11 lebih dari sama dengan x plus 3. Terus tiga. Oke. Terus mantap plus. X lebih kecil atau sama dengan min 3. Kurang tepat. Berapa hasilnya? Coba lagi. X Ya, sama dengan lebih kok sama kecil. dengan? Lebih kecil sama dengan Lebih kecil sama dengan min 3. min 3. Oke, coba kita bahas. Eh, 4 ya 12. Nggak bisa kayaknya. Di sini 14 per ada 4. di sini ada min 3x, di sini ada x. Mana yang mau kita pindahkan? Apakah x kita pindahkan ke kiri atau min 3x kita pindahkan ke kanan? Ke kanan. Ke kiri. Ke, ke kiri. Oke, ke kiri. Berarti kalau ke kiri, min 3x, x ini pindah ke kiri menjadi negatif. Min. X lebih dari sama dengan min 11-nya kita pindah ke ruas kanan jadi positif. 11 ditambah Tambah 3. dengan 3. Nah, berarti ini Min 4x min 4x lebih besar sama lebih dengan besar sama dengan 14. 14. Ya, Berarti x-nya berapa ini? berarti x lebih kecil sama dengan 14 per 4. Yes, x lebih kecil sama dengan 14/4. Ini nggak bisa dikecil lagi, Kak. Kenapa? Sorry, Diperkecil min ya. Ada minnya. min. Min, karena kan sama-sama dibagi min 4. Ini dibagi, yang ini dibagi min 4, ini dibagi min 4. Ini kan satu. Jadi tinggal X yang di sini min 14/4. Ini bisa kita perkecil lagi ya, menjadi min Ya. 7/2. Jadi hasilnya Oh, X kurang dari sama dengan min 7/2. Nah, seperti itu. Coba saya ganti lagi soalnya. Min 4X min 2 kurang dari sama dengan min 2 min 2x. min 2x. Oh, X lebih besar sama dengan min 2. Hei, salah, kurang tepat. Kurang tepat itu. Min 4x Oh, min 2 kurang dari sama dengan min 2 min 2x.
Coba hitung lagi, yang teliti. Ini dipindahin min 2x-nya. Ya, kita mau pindahin yang ini ya. Min 2x Iya. ke ruas kiri Jadi berarti min plus 4x plus tambah 2x kurang dari sama dengan min 2-nya yang di sini pindah ke kanan. plus Berarti positif dong. Positif 2. min Lalu dikurangi dengan 2. 2 Jadi yang di sini tinggal nol 0. Yang kiri tinggal min 2x. min 2x. Berarti x-nya berapa itu? X-nya sama dengan 2. Kok bisa 2? Dari mana 2? Karena 2-nya dipindahin ke kanan. Nah, agar ini kan min 2x ya. Di sini kan min 2x. Tujuan kita adalah agar dia menjadi x. Dibagi min 2. Berarti Min 2. dibagi min 2 ke dua ruas dibagi min 2. Berarti yang kiri min 2x kita bagi dengan 2, yang kanan kita bagi dengan min 2. Min 2 ya. X. Yang kiri tinggal X. x, yang kanan Nol. 0. Tandanya Tandanya ya X lebih besar atau sama dengan. lebih besar atau sama dengan. Kenapa? Karena dibagi dengan bilangan negatif. Kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Dari kurang dari menjadi lebih dari. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah X lebih dari sama dengan 0. Oh, nggak bisa langsung dipindahin ke kanan gitu ya, Kak? Nggak bisa langsung dipindahin ke kanan. Gimana maksudnya? Oh iya bener juga ya. Maksudnya min 2 nih. Pindahin Ya. jadi ke sini. Jadi sama dengan nol tambah 2 gitu. Oh, bisa. Kan dari sini min 2x lebih dari sama dengan 0. Iya. Ini kita pindahkan ke kanan. Atau duanya doang gitu nggak bisa. Harus dua-duanya ya. Dua-duanya. Oh alah. Berarti 0 kurang dari 0 tambah 2x. Atau 0 kurang dari sama dengan 2x. Gini kan? Iya. Nah, dari sini berarti 0 dibagi 2, 2x dibagi 2. Karena dibagi 2 berarti dia tidak berubah tanda. Ini tetap 0, tetap kurang dari sama dengan 2 dibagi X. 2, 1, sehingga x. Jadi x lebih dari 0. Sama ya dengan yang ini. X lebih dari sama dengan 0. Lebih besar dari sama dengan 0. Gimana? Ada Ya pertanyaan lagi? lumayan lah ada. Lumayan ya. Ada gambaran lah seenggaknya. Ya setidaknya ada gambaran. Nah, coba kita lanjut ke teori yang ada di sini. Berikut ini adalah sifat-sifat pertidaksamaan bilangan real yang sering digunakan dalam kalkulus atau matematika dasar. Misalkan kita punya diberikan bilangan-bilangan real, yaitu bilangan A, B, C, dan D. Jadi A, B, C, D ini adalah konstanta yang mewakili bilangan real. Bisa kita misalkan A-nya itu dengan 1, B-nya itu dengan 2, C-nya dengan 10, D-nya dengan 1000, dan seterusnya. Perhatikan teori yang pertama. Jika A kurang B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Gampangnya gini. A itu kurang dari B. Ya, yang ini ya. A itu kurang dari B. Yang kedua, B-nya itu kurang dari C. Dari C. Berarti B ini kurang dari C. Maka kesimpulannya adalah A pasti Dari ke kurang C. dari C.
Gini ya. Kalau misalkan kita pakai bilangan, biar gampang. Jadi misalkan Satu, 1 kurang dari 2. dua, 1 ini adalah A, 2 ini adalah B. C-nya kita misalkan tiga. dengan 3. Nah, ini C. Yang pertama adalah A kurang dari B. Berarti 1 kurang dari 2. Yang ini. Yang kedua, B kurang dari C. Berarti B kurang dari C. Di sini artinya 2 kurang dari 3. Kesimpulannya adalah A itu pasti kurang dari C. Yaitu 1 pasti kurang dari 3. Gitu ya. Paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, yang nomor 2. Jika A kurang dari B, maka A plus minus C kurang dari B plus minus C. Kok bisa? Jadi A itu kurang dari B. Ini konsep yang pertama. Kemudian kita ingin menambahkan kedua ruas ini dengan bilangan. Katakanlah C. Kita jumlahkan kedua ruas. Jumlahkan kedua ruas dengan C. Berarti A ini ditambah C, yang kanan B ditambah C. C. Jadinya seperti ini. Yang kedua, gimana kalau kita kurangi kedua ruas dari ruas yang ini dengan C? Kalau sebelumnya kita jumlahkan kedua ruas dengan C, sekarang kita kurangi kedua ruas dengan C. Maka menjadi A min C kurang dari B min C. Nah, perhatikan di sini ada plus, ada minus. Berarti A plus minus C kurang dari ini B plus, ini minus. minus. B plus minus C. Jadi konsepnya terbukti ya, bahwa jika A kurang dari B, maka A plus minus C pasti juga kurang dari B plus minus C. Cara memahaminya begitu. Atau kalau menggunakan angka atau bilangan, berarti bisa Satu, kita misalkan dengan, satu tambah tiga. misalkan A-nya itu 1, B-nya itu 2. Berarti kan jelas 1 kurang dari 2, ya kan? Kan A kurang Ya. dari B. Kan jelas 1 kurang dari 2. Maka ambil sembarang bilangan C di sini, katakanlah C-nya itu 3. C-nya itu misalkan C-nya 3. Nah, kemudian kita gunakan yang pertama ini. Yang konsep pertama tadi. A plus C kurang B plus C. A-nya tadi kita misalkan 1 ditambah C-nya itu 3 kurang dari B kita misalkan tadi 2 ditambah C itu 3. Hasilnya adalah ini 4 dan ini 5. Bener kan? 4 itu kurang dari 5. Jadi benar yang pertama. Yang kedua, kita coba untuk yang pengurangan. A min C kurang dari B min C. A-nya tadi kita misalkan 1, Satu C-nya kurang kita tiga. misalkan 3. Kurang dari B, B-nya kita misalkan 2, kurang dari C. Min tiga. C kita misalkan 3. 1 dikurang 3 itu min 2, Min dua. 2 dikurang 3 itu min 1. Ini juga bernilai benar. Ya. Jadi teori yang pertama juga benar, yang kedua juga benar. Kesimpulannya adalah teori ini itu benar ketika kita menggunakannya pakai bilangan. Ada pertanyaan? Berarti
Intinya si A ini selalu kalah dari B ya. Dia selalu kalah, lebih kecil. Karena itu hal yang disyaratkan pada soal. Jadi A-nya harus lebih kecil dari B. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Itu aja. Nggak ada. Yang kedua, sorry, yang ketiga, jika A lebih kecil dari B, maka A dikali C kurang dari atau lebih kecil B dikali C. Untuk C positif. Oke, jadi konsepnya kayak gini. Kita punya A kurang dari B. Kalau kita misalkan, oke, kita langsung ini aja. Kita langsung pakai angka. Misalkan A-nya itu 1, kemudian B-nya itu 2. Maka jelas di sini 1 itu kurang dari 2. Nah, kemudian perhatikan ada C positif. Berarti kita misalkan C itu bilangan positif. Kita ambil saja dengan 4. Gampangnya 4. Maka A dikali C pasti kurang dari B dikali C. A kali C pasti kurang dari B dikali C. Coba kita terapkan pada angka-angkanya. A-nya itu 1 dikali C. C-nya itu 4. Kurang dari B, B-nya itu 2. Kali 4. Kurang dari 4. 1 dikali 4 itu 4. 4. Kurang dari 2 dikali 4, 8. Ini benar ya? Jadi 4 kurang dari 8. Jadi contoh ini itu benar. A dikali C pasti kurang dari B dikali C ketika C-nya positif. Nah, tetapi tandanya berubah di sini untuk C negatif. Jadi kalau kita misalkan A-nya dengan 1, B-nya dengan 2. Kemudian kita ambil bilangan C di sini adalah C negatif ya, seperti pada yang dimaksud oleh soal. Berarti kalau C-nya negatif adalah C, misalkan aja min 3. Maka akan terbukti bahwa A dikali C itu ternyata lebih besar dari B dikali C. Masukin aja angka-angkanya. A-nya itu A 1, kali min 3. C-nya min 3. Lebih dari B, B-nya itu 2, C-nya min 3. 3. 1 dikali min 3 itu min 3. Lebih dari 2 dikali min 3 itu adalah min 6. 6. Ini pernyataan yang benar. Min 3 itu lebih besar dari min 6. Jadi kesimpulannya, ya benar, untuk C negatif maka berlaku A dikali C itu lebih dari B dikali C. Ada pertanyaan, Abdur, untuk teori yang ketiga? Belum ada. Oke, kita lanjut ke teori yang nomor 4 di sini. Jika A kurang dari B dan C kurang dari D, maka A plus C kurang dari B plus D. Nah, kalau yang D, yang nomor 4 ini, memang kita langsung terapkan pada contoh soal paling gampang. Kira-kira kamu bisa nggak menyebutkan atau membuktikannya pakai contoh-contoh soal? A lebih kecil dari 2. Terus, eh, pakai angka aja ya. Pakai angka aja. A-nya itu 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. A-nya 1, B-nya 2, B-nya 2, C-nya C-nya 3, 3, D-nya 4. D-nya 4. Ini benar ya? Maka A plus C itu kurang dari B plus D. A plus C berarti 1 ditambah 3 itu adalah 4. 4, pasti kurang dari B plus D.
yaitu 2 ditambah 4. Nah, bener ya? Ya udah gitu Oh, aja cara membuktikannya. sedikit ya. Ya, Kalau misalkannya A-nya itu 3, itu gimana? A-nya Nggak 3. boleh sama ya? Contohnya. Syaratnya adalah A-nya harus lebih kecil dari B. Kalau A-nya 3, berarti B-nya cari yang gedean. Bisa 4. 4, bisa 5, 6, 7. Misalkan 4. Hmm. Terus Kemudian, kalau D-nya, nah C itu hanya berkaitan sama D. Kita bisa memilih C sama dengan 2. ya C2, Asalkan D-nya nanti lebih gede dari C. 3. Misalkan 3. Nah, seperti ini. Berarti tinggal kita jumlahkan aja. A plus C kurang dari B plus D. A plus C-nya adalah 3 tambah 2, 5. 5. B plus D-nya 4 tambah 3, yaitu 7. Pasti benar. Karena emang Gitu ya? hukumnya udah dibuat kayak gitu ya. Maksudnya pasti lebih rendah gitu. Mm-mm. Pasti begitu. Karena syarat dari teorinya. Yang A Hmm. pasti lebih rendah, yang C juga pasti lebih rendah dari D. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti nggak ada celah ya, Kak? Kenapa? Nggak ada celah di teorinya ya? Gak ada dong. Itu sudah pakemnya itu. Sudah paten teorinya. Nggak ada, nggak ada blunder. Mantap juga. Nah, coba yang teori terakhir. Jika A dan B keduanya positif atau keduanya negatif dan A itu kurang dari B, maka seper A lebih besar dari seper B. Cara memahami kalimat jika maka itu, yang ada jika ini sebagai sesuatu atau informasi yang diketahui ya. Nah, maka ini artinya nanti yang akan kita buktikan kebenarannya. Jadi diketahui bahwa A dan B itu bilangan yang keduanya positif atau keduanya negatif. Dan A-nya itu lebih rendah atau lebih kecil dari B. Berarti bisa kita misalkan A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan 6. Nah, ini kan keduanya positif. Sama nih dengan syarat yang di awal di sini. Keduanya positif. Maka berlaku 1/A itu lebih besar dari 1/B. Berarti 1/A-nya berapa? A-nya itu 4. Lebih besar dari 1/6. Ini benar ya? Kenapa? Karena Iya. 1/4 itu kalau kita hitung hasilnya 0,25. Sedangkan 1/6 itu kira-kira 0,166. Jadi lebih besar yang 0,25. Jadi pernyataan ini itu bernilai benar. Ini kalau kita menggunakan yang keduanya positif. Gimana kalau kita menggunakan yang keduanya itu negatif? Nah, di sini ada keduanya atau keduanya negatif. Berarti bisa kita misalkan bahwa A-nya itu misalkan -5, lalu B-nya itu sama dengan -2. Kenapa seperti ini? Karena A-nya harus lebih kecil dari B. Jadi bisa kita misalkan seperti ini. A sama dengan -5 atau B sama dengan -2. Keduanya itu negatif. Nih, ada syarat keduanya negatif. Kemudian apakah benar bahwa 1/A itu lebih besar dari 1/B? Coba kita cek. 1/A. A-nya adalah -5, berarti 1/-5 Satu per lebih minggu. besar dari 1 per min Minggu. 2. Berapa ini? 1/5 itu 0,2. Ada minnya, min 0,2.
lebih besar dari 1 dibagi 2, 0,5. Tetapi ada negatifnya. Benar nggak Oh, pernyataan ini? bener lah. Benar lah. Karena kalau dalam garis bilangan, di sini itu min 0,2, di sini 0, di sini adalah min 0,5. Jadi ini itu lebih besar dari yang ini. Jadi terbukti ya, teorinya terbukti bahwa 1/A itu mesti lebih besar dari 1/B. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan, Abdur? Sejauh ini? Belum. Belum ya? Mau bahas apa lagi? Kalau yang campuran tuh gimana, Kak? Pecahan campuran. Pecahan campuran. Iya. Tahu dari mana dengar kata-kata itu, pecahan campuran? Bukannya emang udah ada ya dari SD apa? Udah ada sih. Misalkan 21 dibagi dengan 2. Coba ubah menjadi pecahan campuran. 37/2. Hah? Berapa? 37/2. Kok bisa? 37/2. Dari mana itu? 3 kali 7, 21. Bukan seperti ini konsepnya. Aduh. Ini Aku lupa-lupa ya. salah. Kamu tahu teknik porogapit nggak? Progapit. Enggak. Pembagian menggunakan susunan panjang seperti ini. Ini Tahu? artinya 21 dibagi 2. Iya. Pernah dengar? Pernah bukannya sering dipakai ya yang begitu. Ya, sering dipakai. Jadi 2, di sini kan 2 kan. 2 dibagi 2 berapa? Satu. 2 yang ini ya. Satu. 1 kali 2 itu 2. Dikurang. Nah, ini kan 21 nih. Sedangkan yang di sini cuma 2. Iya. Harus sama-sama 2 digit. Ini 20, maka di sini nanti 10. Sehingga 10 dikali 2 itu adalah 20. Sisanya 21 dikurang 20 itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah 10, sisanya adalah 1 dibagi dengan 2. Jadi ini bentuk pecahan campuran. Gimana caranya? 2 ini kita kalikan dengan 10, hasilnya Tambah satu. 20 ditambah 1, Oh begitu. yaitu 21/2. Coba yang lain. Misalkan soalnya adalah Dua tiga tiga puluh dua dibagi dengan 5. 5 kali 6. 20. 2. Eh 2 5. 5. Oh 5 ya. 6. 6 per berapa ya kan? Posisinya 32 dibagi 5. 6/2/5. 62/5. Ya benar. 32 bagi 5 berapa? Paling dekat. 6. 6. 6 kali 5, 30. 32 dikurang 30 adalah 2. Berarti sama dengan 6, sisanya 2 dibagi dengan pembaginya, yaitu 5. Paling cepat itu sebenarnya gini, tanpa menggunakan pembagian Progapit kayak gini.
Jadi misalkan saya punya 48 dibagi dengan 9. 48 dibagi dengan 9. Bilangan yang lebih kecil dari 48, tapi yang dapat dibagi 9. Itu berapa sih? 27. Bilangan yang lebih kecil dari 48, tetapi bisa 9 kali 5. membagi. Kenapa? 9 kali 5. 9 kali 5, yaitu berapa? 45 kan? Ya, Berarti di sini 5. Ya, karena 5 kali 9, 45. 48 ke 45 itu masih kurang 3. tiganya di atas. Tiganya di atas. Dibagi dengan 9. pembaginya, yaitu 9. Nah, karena ini itu masih bisa kita sederhanakan, jadi masih kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan. 5, Berarti satu 3 per dibagi tiga. 9, 1/3. Berarti ini sama dengan berapa ini? 5 1/3. Berapa dibagi berapa? 48 per 9 Bukan. 5 1/3. Kan teorinya 3 kali 5. dikali 5 yaitu 15. 15 16. ditambah 1. 16/3. 16 dibagi 3. Ini merupakan bentuk yang lebih sederhana dari bentuk ini. Karena ini kalau kita bagi dengan 3, 48 bagi 3 itu kan 16. 9 dibagi dengan 3 itu 3. Coba yang lebih susah ya. Misalkan 72 dibagi 7. 72 10. dibagi 7. Berapa? 2/7. Berapa? Eh, 10? 10. 2/7. Yes, 10. 10 ini kan 70 ya. Berarti Iya. 72 ke 70 itu kan masih sisa 2. Tulis 2 di sini. Dibagi dengan penyebutnya ini, yaitu 7. 10, 2/7. Kalau saya punya 84 dibagi dengan 5, gimana pecahan campurannya? 84 dibagi dengan 5. 5 kali 12. 5 kali 14. 5 kali ini. 15. Kalau 15 apa? 5 kali 70. kali 6. Oh, 16 4/5. Iya, benar. 16/4/5. Oke, good job. Coba sekarang kalau saya balik ya, dari pecahan campuran ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 23/2/3. Gimana hasilnya untuk menjadi pecahan biasa? 23/2/3. 71/3. Bener. 71/3. Gampang ya? Lumayan sih. Kalau Lumayan. nggak lupa Oke. rumusnya aja. Ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan lagi? Kalau campuran ke desimal tuh bisa nggak sih? Campuran ke desimal. Lebih gampang itu ya pecahan biasa ke desimal, bukan campuran.
Kalau kita punya 2/1/3, ini kan sama dengan 7/3. 7/3 itu kalau kita hitung pakai kalkulator, 7 dibagi 3 itu 2,33. Sebenarnya bisa, tergantung dengan ininya, yang di belakang ini, sepertiga. Kalau kita misalkan punya yang paling gampang deh, 9/5. Coba kamu ubah dalam bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran dulu, baru nanti ke desimal. Campuran ya. Campuran berarti 9, 4, dari mana 4? 1, 1, 1/4/5. 4/5. Kemudian bisa diubah ke pecahan, sorry, ke bentuk desimal. Yang diubah adalah yang ini, 4/5. Berapa 4 dibagi 5? 4/5. 0, 0, berapa? 0,8. 0,8. Berarti di sini jawabannya 1,8. 8. Bisa-bisa aja kita mengubah pecahan desimal dari pecahan campuran. Bisa aja, cuman ya kalau saya sih lebih enaknya langsung aja pakai pecahan yang biasa ini. Berarti kalau pecahan biasa dikali 100 gitu, sampai 100 ya, Kak? Pecahan biasa. Dibagi Iya, biasa kalau aja. 9 dibagi 5. 9 dibagi 5. Ini kan 1. 1 kali 5 itu 5. Dikurangi. Ini kan 4. 4 dibagi 5 bisa nggak? Kan nggak bisa. tambah Tambah 10. 0,1. Berarti di sini kasih koma. 40 bagi 5 itu 8. 1,8. Nah, itu lebih simpel ya. Nggak perlu Lebih banyak simpel. cincang juga. Yes. Ya, begitu. Ada lagi pertanyaan? Desimal. Ternyata mudah ya, asal tahu rumusnya aja. Iya, asal tahu teorinya, asal paham konsepnya, mudah kok. Yang penting matematika tuh harus banyak berlatih. Kalau kamu paham teori tapi kamu nggak pernah latihan, nggak pernah ngerjain soal, percuma, nggak bakal ingat nanti. Otak tuh Kalau kan rumus otomatis. rumus Kenapa? bangunan, rumus bangunan gimana, Kak? Rumus-rumus bangunan itu kan kayaknya lumayan tuh. Oh, kayak ini bangun 2 dimensi, bangun datar, sama bangun Iya, ruang. yang Oh, dipakai 2 TBK gitu. oke. Yang pertama, bangun datar. Kita bahas dulu bangun datar. Bangun datar. Ini kayaknya kita pakai PPT aja ya, Bebas. daripada PDF ini ya. Oke, ini saya stop.